Puji Tuhan, bersyukur kita bersama kami LSAD Bermasmur Ministry, dan biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah melalui puji-pujian ini banyak jiwa-jiwa yang disegarkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan memperoleh berkat dan mujizat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami datang ke Tuhan untuk hadirat-Mu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah melalui tayangan ini, siapapun yang mendengar Tuhan, siapapun yang melihat ya Bapa, mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus senantiasa memenuhi kami, memenuhi kehidupan kami, dan menguatkan akan kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Biarlah berhembuslah Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua, dimanapun kita berada. Roh Kudus selalu berhembus di dalam
Padaku
Dan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya, semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini, dan Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan hati kita. Haleluya.
kuasa firman-Mu, kuasa firman yang penuh kedahsyatan, dan firman yang selalu diurapi Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan masih seputar mengenai Injil. Nah, kita sudah lihat beberapa hari yang lalu mengenai Injil, ya. Jadi Injil itu diberitakan kepada orang miskin. Yang kedua, Injil itu adalah berita yang sangat penting. Nah, pada kali ini kita akan melihat bahwa Injil itu membebaskan. Nah, saya akan membacakan dalam ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4, Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-18 dan ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, pada kesempatan ini kita akan melihat mengenai Injil itu. Berita Injil itu adalah satu berita yang luar biasa. Karena apa? Karena berita Injil itu adalah satu berita yang akan membebaskan, yang akan membebaskan manusia. Nah, kalau ayat yang kita baca tadi, kalau kita perhatikan bahwa Injil itu membebaskan, ya, orang-orang tawanan. Nah, saudara, berbicara mengenai orang-orang tawanan, tentunya kita bukan hanya sekedar akan berbicara tentang orang-orang yang ada dalam tahanan, ya, tetapi dalam tawanan itu yang berarti mereka terbelenggu, ya. Jadi mereka terikat, mereka yang tak berdaya karena mereka terbelenggu, mereka ditawan, ya, mereka diikat sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akan menjadi satu pertanyaan yang klasik, ya, di hari-hari ini. Hal-hal apa yang menyebabkan orang atau manusia itu tertawan, ya? Hal-hal apa yang menyebabkan manusia itu terikat, tak berdaya? Nah, dalam konteks ini kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 4, Injil itu diberitakan, ya. Injil itu suatu berita yang mampu membebaskan, ya, yang mampu membebaskan manusia dari tawanan. Nah, tentunya konteks tawanan ini tentunya itu adalah yang manusia yang tertawan oleh belenggu dosa, manusia yang tertindas oleh belenggu-belenggu dunia ini, sehingga mereka terikat, tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, kita akan melihat pada kesempatan ini sebenarnya hal apa yang menyebabkan manusia itu tertindas. Kalau saya membaca, ya, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat 3 sampai ke-6, ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6 itu berkata begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Nah, kita garis bawahi, jika Injil yang kami beritakan ini masih tertutup, masih terikat, masih terbelenggu, ya, belum terbuka, masih tertutup, maka ia tertutup. Ia tertutup untuk mereka. Untuk siapa? Untuk mereka yang akan binasa. Jadi Injil itu, ya, Injil yang sebenarnya adalah satu berita yang akan membebaskan manusia, tetapi karena manusia itu tertutup, ya, tertutup. Karena manusia itu tidak terbuka, tidak percaya. Nah, kita lanjutkan. Yang pikirannya, nah kita perhatikan ini, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, nah, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Nah, kita akan telusuri ternyata apa sih yang menyebabkan manusia terbelenggu, apa sih yang menyebabkan manusia itu terikat dengan belenggu dosa. Nah, ternyata salah satu penyebabnya adalah karena pikiran manusia dibutakan, ya, pikiran manusia dibutakan oleh ilah zaman. Nah, dibutakan oleh ilah zaman, artinya Allah-Allah di zaman ini. Nah, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan dari diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, kita garis bawahi, yang diberitakan, jadi Injil yang diberitakan itu adalah satu berita di mana Yesus itu adalah Tuhan. Jadi berita inti daripada Injil itu adalah menegaskan kepada kita bahwa Injil itu adalah suatu berita tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dari kami sebagai hamba, ya, sebagai hamba karena kehendak Kristus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, jadi inilah sebenarnya yang menjadi penghalang, ya, yang menjadi penghalang bagi manusia, sehingga mereka dikatakan sebagai orang-orang yang terikat, mereka tertindas, mereka tertawan, mereka terbelenggu. Apa yang menyebabkan mereka terbelenggu? Mereka terbelenggu oleh ilah, ya, pikiran mereka dibelenggu oleh ilah zaman ini. Jadi pikiran manusia dibelenggu oleh ilah. Ilah itu bisa berarti Tuhan, ya, Tuhan dalam konteks huruf kecil, ya, atau Allah. Jadi Allah yang lain gitu, ya, Allah yang lain, ilah zaman. Nah, ilah zaman ini, ilah zaman sekarang. Nah, jadi kita melihat inilah sebenarnya konteks daripada tertawan, ya, tertindas, terbelenggu. Itu sebenarnya berbicara mengenai salah satu perang, ya, perang konsep antara pikiran manusia yang berdosa dengan pikiran Allah. Nah, jadi pikiran manusia yang berdosa dengan pikiran Allah. Nah, inilah kita melihat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah salah satu berita yang disampaikan untuk mengerti, untuk tahu, ya,
sehingga orang akan mengerti bahwa Yesus itu adalah Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu luar biasanya kita melihat mengenai perang pikiran saat-saat ini. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, ya, Rasul Paulus pun berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di surga. Jangan kita terfokus kepada pikiran-pikiran yang ada di dunia. Sebab kalau kita memikirkan apa yang ada di dunia, maka itu berarti kita sedang berperang mengenai konsep kita berpikir sebagai manusia yang berdosa, ya, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, dan kita berpikir tentang Allah yang suci, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Nah, Injil disampaikan kepada manusia itu tujuannya adalah untuk membebaskan. Apanya yang dibebaskan? Yang dibebaskan itu adalah konsep berpikir manusia. Konsep berpikir manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang ada di dalam pikiran kita manusia, itu adalah sesuatu yang sangat terbatas. Apalagi ketika kita mau memikirkan tentang Tuhan, ya, tentang Yesus Kristus. Untuk memahami bahwa Injil itu adalah satu berita mengenai Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ini tentunya akan membuat konsep banyak orang, ya, konsep berpikir banyak orang akan berkata, kok bisa Yesus itu adalah Tuhan? Bukankah dia adalah anak Yusuf? Bukankah dia anak Maria? Bukankah dia juga manusia? Saudara, ada begitu banyak peperangan konsep berpikir manusia di akhir zaman ini, sehingga untuk memikirkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu sama seperti mereka sedang terbelenggu. Jadi daya kemampuan berpikir manusia itu mereka seperti sedang terikat, ya, seperti mereka sedang dibelenggu, ya, tertindas cara berpikirnya mengenai Yesus adalah Tuhan. Saudara, ada begitu banyak hal untuk kita dapat memahami, ya, mengerti tentang Tuhan. Begitu banyak metode untuk dapat kita memahami tentang Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi saudara, seberapa besar kemampuan daya pikir kita untuk dapat memahami pikiran Tuhan, untuk dapat memahami Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka sebesar itu pula kita tidak akan mampu untuk memikirkannya. Artinya begini, Yesus Kristus adalah Tuhan, kita tidak dapat memikirkannya dengan pemikiran kita yang terbatas. Yesus tidak harus kita pikirkan dengan pikiran kita yang terbatas. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita dapat memahaminya, kita dapat mempercayainya bukan dengan apa yang kita lihat, bukan dengan apa yang kita lihat buktinya, tetapi firman Allah berkata, kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita hanya percaya, kita hanya beriman, kita hanya meyakini, kita hanya mempercayai bahwa memang benar-benar dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya, studi ilmiah apapun yang mampu kita pelajari untuk mengetahui dan mengerti mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan, kita tidak akan sanggup. Ya, kita tidak akan mampu. Karena Yesus Kristus itu dia hanya bisa dipercayai melalui iman yang ada di dalam diri manusia. Nah, jadi inilah yang
yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan bahwa sebenarnya Injil yang disampaikan, berita yang disampaikan kepada manusia, khususnya mereka yang hari-hari ini pikirannya tertawan, ya, pikirannya tertawan dalam hal apa? Dalam hal mereka mempercayai sesuatu. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Saudara, yang tidak percaya bahwa Injil Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena apa mereka tidak percaya? Karena pikirannya ditutupi oleh ilah saman. Wah, sudah bertahun-tahun kemungkinan manusia tertutup pikirannya, ya, sudah beratus-ratus tahun mungkin pikirannya mereka itu ditawan, mereka itu ditindas, mereka itu dibelenggu karena ketidakpercayaan. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang tidak percaya, ya mereka juga, ya, tertutup oleh Injil itu. Mereka tertutup, dan yang luar biasa dikatakan bahwa mereka binasa. Mereka binasa. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat mengenai kebenaran firman Tuhan. Ada banyak cara orang untuk memikirkan tentang Kristus, tetapi ada beberapa hal yang Alkitab memberikan pemahaman kepada kita mengenai Filipi 3 ayat 10 contohnya. Filipi 3 ayat 10 kalau kita baca, Rasul Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, jadi inilah berita yang memang berita yang sangat luar biasa, ya, yang sangat penting, yang mampu membebaskan cara berpikir manusia untuk memikirkan mengenai pribadi yang bernama Yesus Kristus. Nah, Paulus katakan, yang aku kehendaki ialah kenal Dia, ya, mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, ya, dan kuasa kebangkitannya. Kenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus berkata, ketika engkau percaya kepadaku, walaupun engkau nanti akan mati, nanti engkau akan dibangkitkan. Nah, inilah yang Paulus katakan, kalau kita percaya kepada Dia, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, maka nanti satu saat ketika kita mati, maka kita akan dibangkitkan. Nah, sebagaimana Yesus Kristus mati, Yesus Kristus bangkit, kita juga akan mengalami hal yang sama. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, persekutuan dalam penderitaan Yesus Kristus, sehingga menjadi serupa dengan Dia. Jadi inilah keserupaan kita bersama Yesus Kristus. Nah, ketika kita menerima Dia, percaya kepada Dia bahwa Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan, di dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dalam penderitaannya, maka disitulah keserupaan Kristus itu ada di dalam kita. Nah, kiranya konsep berpikir kita adalah konsep berpikir sama seperti Kristus, di mana kita mau berpikir mengenai sesuatu bukan yang ada di dalam dunia, tetapi apa yang ada di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Bagi yang mendengar, kiranya semua mendapatkan pemahaman mengenai Injil yang mampu membebaskan.
Ya, Injil yang mampu membebaskan konsep kita berpikir. Jangan kita mau ditawan oleh ilah-ilah zaman. Jangan kita mau ditawan oleh pemikiran-pemikiran manusia yang ada pada hari-hari ini. Ada begitu banyak konsep yang salah, ya, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus Kristus hanya memiliki identitas sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen. Ya, jadi KTP-nya boleh tertulis sebagai orang Kristen, agama Kristen, tetapi ada begitu banyak dari mereka yang masih tertawan oleh gaya berpikir duniawi, gaya berpikir yang ada di dalam dunia, sehingga tertutup untuk kita mengerti dan mengenal bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman untuk kita dalam kita menjalani hari-hari ini, semakin kita hidup sama seperti Kristus. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai untuk kita semua. Haleluya.